Shalom Bunda Eta dan Bang Elia, perkenalkan nama saya Gilbert Wiraldo dengan NIM 1030525000054. Saya dari agama Kristen gabungan 1. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil ibadah PMK yang saya ikuti selama 8 minggu terakhir. Saya akan merangkum tema dan pesan utama dari setiap ibadah serta merefleksi pribadi saya terhadap pengalaman tersebut. Dengan rentang 8 minggu ini, saya diajak untuk memikul salib Kristus minggu 1 hingga akhirnya bergembira di dalam Tuhan, yaitu minggu 8. Melewati beberapa topik penting seperti menjadi terang di tengah dunia, pemulihan rohani, kerendahan hati Kristus, dan sukacita perayaan Paskah. Pada minggu pertama, tema khotbahnya adalah Called to Carry the Cross, berdasarkan Lukas 9 ayat 23, di mana Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Kalimat ini menekankan bahwa mengikut Kristus tidaklah tanpa syarat. Ada 3 hal yang harus diikuti bersama-sama, yaitu menyangkal diri, memikul salib harian, dan mengikut Kristus. Bagi saya, menyangkal diri berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi setiap saat. Memikul salib bukan sekedar simbol, ini adalah bentuk ketaatan yang aktif. Kita berkomitmen melayani Tuhan meski menghadapi tantangan perkuliahan atau godaan apapun. Pertanyaan yang terus bergema di hati saya adalah, apakah saya hanya menjadi penggemar Yesus atau benar-benar muridnya? Sayangnya pada minggu kedua saya tidak dapat mengikuti ibadah PMK karena ada pelayanan di gereja saya, yaitu GKPI Jemaat Khusus Cimahi. Ketidakhadiran ini justru menjadi pengingat bahwa iman membutuhkan konsistensi, bukan hanya kehadiran sesaat. Iman kita diuji, tidak hanya saat kita berada di dalam gereja, tetapi juga ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat mengerjakan tugas kuliah atau bergaul dengan teman-teman. Di minggu ketiga, tema yang dibahas adalah hidup sebagai anak terang yang diambil dari Efesus 5 ayat 8-14. Di mana tertulis, "Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan." Poin pentingnya adalah iman telah mengubah identitas kita. Kita bukan lagi hidup dalam dosa, tetapi sudah menjadi terang. Sebagai anak terang, hidup kita seharusnya menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Selain itu, Efesus 5 mengajak kita untuk aktif menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan dalam ayat 11. Artinya, kita tidak hanya menghindar dari dosa, tetapi kita juga berani bersaksi tentang kebenaran di lingkungan sekitar. Refleksi pribadi saya, sebelumnya saya lebih nyaman menjadi terang yang diam, tidak ikut berbuat salah, tapi jarang bersuara. Sekarang saya bertekad mulai berbicara yang benar, meskipun itu tidak populer, demi memuliakan Tuhan. Minggu keempat, tema firman Tuhan adalah Tuhan memberi nafas kehidupan. Dalam Yehezkiel 37 ayat 1-14, di ayat utama Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, "Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Yehezkiel menjawab bahwa hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Lembah tulang kering dalam visi itu menggambarkan kondisi tanpa harapan. Namun inilah kabar baiknya. Allah memulihkan hidup dengan 2 tahap. Pertama, melalui firman-Nya. Ketika Yehezkiel bernubuat, tulang-tulang itu berkumpul, daging dan otot terbentuk, lalu tertutup kulit. Kedua, Roh Allah masuk sehingga mereka hidup kembali dalam ayat 10. Pelajaran bagi saya itu, tidak ada keadaan terlalu buruk bagi Allah. Saya pernah mengalami masa-masa kering dalam iman, nilai menurun, semangat padam, dan bahkan iman saya pun ikut redup. Tetapi saya belajar bahwa firman Tuhan dalam kehadiran Roh Kudus, hidup baru dapat dinyalakan. Sekarang saya berkomitmen, setiap kali saya merasa lelah
atau iman saya dalam tanda kutip kering, saya akan kembali membuka Alkitab dan berdoa. Karena di sanalah Allah memberikan nafas kehidupan bagi saya. Minggu kelima, tema khotbahnya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 5-11, ayat ini menekankan kerendahan hati Yesus, kenosis. Meski dalam rupa Allah, Yesus rela mengosongkan dirinya dan menjadi hamba hingga taat sampai mati di kayu salib. Dalam ayat 7-8. Kerendahan hati yang luar biasa membuka jalan bagi kebangkitan dan kemuliaannya. Kemudian Allah Bapa meninggalkan dia dan memberikan namanya di atas segala nama. Dalam ayat 9. Sehingga pada akhirnya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam ayat 11. Bagi saya, sulit membayangkan Sang Pencipta semesta mau merendahkan diri demi saya. Hal ini mengajarkan saya bahwa rendah hati bukanlah kelemahan. Saya ingin meneladani pikiran Kristus, melihat pelayanan kepada orang lain bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai wujud tertinggi dari kasih. Pada minggu ke-6, bertepatan dengan Paskah, tema khotbahnya adalah Yesus bangkit pada hari ketiga. Dalam Efesus 5 ayat 13-14, Efesus 5 ayat 14 menyerukan, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu." Kebangkitan Yesus bukan dongeng, melainkan fakta historis yang mengubah segalanya. Ia yang bangkit adalah terang yang menembus kegelapan paling dalam, bahkan maut pun tak mampu menandinginya. Pesan firman ini menantang kita untuk bangkit dalam kehidupan kita, bangun dari kemasan rohani, dan hidup dalam terang Kristus yang telah menang. Sebagai refleksi, perayaan Paskah mengingatkan saya bahwa setiap pagi saya dapat memulai dengan harapan baru, bukan karena hidup yang sempurna, tetapi karena Kristus yang bangkit menyertai saya. Saya berkomitmen membangkitkan kembali perasaan doa yang rutin dan keterlibatan dalam gereja saya sebagai ungkapan syukur atas kemenangannya. Dalam minggu ke-7 juga saya tidak dapat hadir, dan ini menjadi pengingat bahwa setiap ibadah adalah kesempatan berharga. Iman bukan soal sempurna hadir, tetapi tentang bagaimana kita terus kembali kepada Tuhan saat keadaan membaik. Pada minggu ke-8, tema khotbahnya adalah bergembira di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 1-11, Paulus mengingatkan inti Injil bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dalam ayat 3-4. Inilah berita sukacita kita, keselamatan telah nyata melalui wafat, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Sukacita sejati kita tidak bergantung pada nilai ujian atau prestasi, melainkan pada kasih karunia Allah. Seperti yang Paulus akui, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ayat 10. Dari 8 minggu ini, saya melihat satu rangkaian utuh, mulai dari pemanggilan memikul salib, yaitu minggu pertama, menjadi terang pada minggu ketiga, dipulihkan pada minggu keempat, meneladani kerendahan hati Kristus pada minggu 5, hingga merayakan kebangkitannya pada minggu ke-6, dan bertekun dalam sukacita Injil minggu ke-8. Pada minggu kedua dan minggu ke-7, mengingatkan saya bahwa iman bukan soal kesempurnaan, tetapi tentang terus bangkit kepadanya. Saya berkomitmen untuk menjadikan sukacita Injil ini nyata dalam tindakan sehari-hari saya, dalam belajar yang jujur, ucapan yang benar, dan pelayanan dengan sepenuh hati. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan lagi bahwa semua ini semata-mata karena kasih karunia Allah.
Saya menutup presentasi dengan mengutip 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Ayat ini mengingatkan saya bahwa setiap kemajuan dan pertumbuhan dalam hidup saya adalah anugerah Tuhan. Saya percaya 8 minggu ini bukan hanya laporan di atas kertas, melainkan pemanggilan untuk hidup sebagai murid Kristus setiap hari. Saya berkomitmen untuk terus membawa semua pelajaran ini ke dalam setiap aspek hidup saya, dalam belajar, dalam pergaulan, maupun dalam setiap keputusan yang saya ambil. Terima kasih. Shalom.